Jenis-jenis kabel serat. Single mode, inti serat berukuran kecil, sekitar 9 mikro. Cahaya hanya merambat melalui satu jalur. Digunakan untuk transmisi data jarak jauh. Cocok untuk mempertahankan integritas data spesial dan spektrum sinyal optik. Multimode. Inti serat berukuran lebih besar, sekitar 62,5 mikro. Cahaya merambat melalui beberapa jalur. Digunakan untuk transmisi jarak pendek dan cocok untuk keperluan komersial. Jenis-jenis konektor serat. Berikut adalah jenis-jenis konektor kabel serat optik beserta fungsinya. Yang pertama ada subscriber konektor atau penghubung cepat dan stabil, banyak digunakan untuk jaringan telekomunikasi. Yang kedua ada LC atau Lucent konektor. Konektor kecil digunakan dalam aplikasi dengan ruang terbatas atau kepadatan tinggi. Yang ketiga ada ST atau strike tip, digunakan untuk menghubungkan cepat dan mekanisme pengunci bayonet. Yang keempat ada MTP atau MPO, konektor multiserat untuk aplikasi kapasitas tinggi seperti pusat data. Yang kelima ada FC atau fural konektor, penghubung presisis tinggi untuk aplikasi industri atau laboratorium. Yang keenam ada E2000, konektor premium dengan perlindungan debu, digunakan di lingkungan yang keras. Yang ketujuh ada D4 atau D4, digunakan dalam telekomunikasi namun kurang populer sekarang. Dan yang terakhir adalah nomor 8, yaitu DIN atau DIN, konektor presisi tinggi untuk aplikasi industri. Kelebihan kabel serat. Kelebihan kabel serat optik. Yang pertama ada single mode. Transmisi lebih cepat daripada multimode dalam jarak jauh, memiliki kemungkinan hilangnya sinyal yang sangat rendah, cocok untuk jaringan telekomunikasi internasional, cocok untuk kebutuhan bandwidth tinggi. Dan yang kedua ada multimode, lebih ekonomis untuk jarak pendek, cocok untuk jaringan kantor dan kampus, cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan bandwidth yang lebih rendah, cocok untuk lingkungan LAN di mana sejumlah besar bandwidth perlu dipindahkan dalam jarak yang dekat. Kekurangan kabel serat optik. Yang pertama ada kabel serat optik single mode, lebih mahal dibandingkan kabel serat optik multimode. Proses instalasinya lebih sulit, peralatan berbasis laser menghasilkan lebih banyak panas. Kabel serat optik multimode kinerjanya buruk dalam jarak jauh. Kualitas sinyal optik berkurang seiring dengan jarak. Pemecahan masalah kabel serat optik. Yang pertama, memeriksa kabel dan konektor. Periksa apakah ada kerusakan pada kabel atau konektor. Bersihkan konektor menggunakan alat pembersih khusus dan pastikan pemasangan konektor sudah benar. Yang kedua ada pemeriksaan sumber daya. Periksa sambungan dan pastikan perangkat sumber daya bekerja dengan baik. Yang tiga, periksa kualitas sinyal. Akan ada alat pengukur daya optik atau optical power meter untuk memeriksa kehilangan sinyal dan pastikan jarak penghubung sesuai dengan kapasitas kabel serat optik yang di. 4. Cek penggunaan perangkat transceiver. Pastikan perangkat yang digunakan sesuai dengan jenis kabel dan konektor serat optik yang terpasang. Yang kelima deteksi kerusakan pada kabel. Gunakan alat seperti OTDR untuk mendeteksi lokasi kerusakan pada kabel dan segera perbaiki atau ganti kabel yang rusak. Yang keenam ada penyimpangan gangguan. Pastikan kabel terpasang dengan benar dan terlindung dengan baik dari sumber gangguan elektromagnetik. 7. Periksa programan atau konfigurasi perangkat. Periksa pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan konfigurasi yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.